Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton Marani Misteri dimanapun panjenengan berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya dan juga Mas Putra mendoakan semoga kalian senantiasa diberikan rezeki yang melimpah dan juga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya Tio dan juga Mas Putra tentunya akan melanjutkan sebuah misi ya Mas Putra ya. Betul. Sebuah misi untuk mengalahkan iblis Sengkani dan antek-anteknya. Dan juga antek-anteknya seperti yang diisyarahkan oleh Syekh Hamzah Al-Qadimi. Waktu kemarin mohon maaf sedulur, kami menunda misi ini dikarenakan ada misi kemanusiaan, yaitu menolong Mbak Yati. Betul. Bareng tim Tilas ya Mas ya? Bareng tim Tilas. Dan alhamdulillah kita sudah berhasil mengambil Mbak Yati kembali dari rumah ibu tirinya. Dan sekarang keberadaan Mbak Yati sedang berada di rumah Mas Yohan. Jadi seperti ini sedulur, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke Mas Putra, kita langsung masuk saja. Untuk minyak dan itu dibawa ya Mas ya, untuk cincin dari Basa Prana dibawa. Ya, kita langsung aja Mas. Oke. Allah. Hei, kok mengejutkan kami ya? Oh, si Sengkani ternyata. Sengkani langsung datang, dulur. Langsung datang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, Sengkani. Kau masih saja menghadang saya ya? Langsung aja Pak Mas. Boleh. Bismillah. Siap Mas. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sialan dan lemah. Lemah bagaimana yang kau maksud? Kau kemarin sudah kalah telak olehku. Ya, kalah telak bagaimana? Ternyata kau masih memiliki nyali untuk mendatangiku, ha? Masih lah. Misi saya Terima belum. seranganku. Iya. Wih. Ya, cincin Anumerga. Lumpuhkanlah makhluk ini. Bismillah. Kau ya itu. Kenapa kau mampu menembus pertahananku? Saya sudah memiliki pegangan ini untuk menghancurkanmu. Sekarang tunjukkan di mana letak pusaka yang kau sembunyikan itu. Tidak akan aku tunjukkan kepadamu. Tidak akan gimana? Kau tidak takut dengan cincin Anumerga ini? Tidak. Jalan kau. Kau kabur hanya untuk mempelajari cincin itu dan mengalahkanku. Tidak segampang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lumpuhkanlah makhluk ini. Ya Allah. Baru beberapa hari, kenapa kau mampu menguasai kekuatan Anumerga itu? Ya karena saya belajar dengan tekun dan mengamalkan apa yang kata Eyang.
palu, siapkan palunya. Pukul palanya. Bagaimana saja, bagaimana ini? Saya diamanahkan oleh Yang Kadim supaya tidak membunuh engkau. Tetapi kau bersifat seperti itu pada saya. Sebaiknya kau mengatakannya sejujurnya saja, di mana letak dari pada pusaka itu. Saya hanya menjaga dari manusia-manusia yang berniat mengambil pusaka itu. Walaupun kau sudah mengalahkanku, masih ada satu lagi penjaga yang mengetahui keberadaan dari pusaka tersebut. Masih ada satu lagi? Iya. Astagfirullah. Dan kekuatannya berkali-kali lipat dari kekuatanku. Seperti itu. Siapa nama yang menjaga? Turkala. Durkala. Ya, betul. Itu salah satu dari pemimpinmu atau bagaimana itu? Ya. Pemimpinmu? Ya, dia yang memimpinku. Dia adalah rajaku. Kau tidak akan mampu mengalahkannya. Aku pastikan kau mati di tangan tuanku itu. Astagfirullah. Kau masih saja bersifat seperti itu ya? Kau apakah tidak mau bertobat saja? Ya, ingin tidak. Apakah kau tidak mau bertobat saja? Atau mau saya leburkan saja kau? Jika kau mampu meleburkanku, maka tuanku akan membalaskan dendam itu kepadamu. Lebih baik kok lebur saja. Saya sudah muak melihat mukamu yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Leburkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Allah. Ngejel dia lu si Sengkala itu keras kepala sekali, tidak mau bertobat. Sungguh dahsyat kekuatannya, Mas Budak. Kekuatan dari cincin tersebut. Alhamdulillah kita dikasih cincin Anumerga oleh Eyang Saprana buat melawan sehingga makhluk benturan jahat. kekuatan itu sampai bisa menghasilkan api seperti ini. Tuh. Ini energi-energi jahat yang datang dari tempat ini. Alhamdulillah. Minta izin untuk istirahat sebentar, Mas. Sudah, ini kita istirahat sebentar nih, Seluruh. Nanti kita sambung lagi. Udah Mas istirahatnya? Ayo. Udah, kita lanjut jalan lagi. Ayo. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Siapa ini? Siapa lagi ini? Jangan-jangan ini si Dulkara yang dikatakan oleh si Sengkani. Sepertinya ya. Kita coba ini lagi. Dari ciri-ciri itunya tidak ada bedanya. Tidak ada beda ya. Masih satu bangsa ini, satu kerajaan. Hei, assalamualaikum. Siapakah dirimu? Bolehkah kita mengobrol lebih lanjut lagi? Siap Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kau yang telah membunuh Sengkani? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Apa Dirimu kamu? siapa? Mohon maaf terlebih dahulu. Dirimu ini siapa? Kau pasti sudah tahu. Sudah tahu? Belum tahu siapa dirimu ini sebenarnya. Saya adalah raja dari Sengkani. Kau rajanya. Jelek sekali dirimu. Jelek sekali dirimu. Mukanya seperti itu. Mohon maaf ya. Siapa namamu? Saya tanya namamu. Setan dengan namaku. Kau tidak perlu tahu.
Durkala namamu. Hah? Kau tahu mengapa kau menanyakan lagi padaku? Manusia bodoh. Ini maksud dan tujuanmu ini apa? Mengalahkan Jelas. saya. Saya ingin membalas salah satu kematian dari bawahanku yang setia. Kau menyerangku dengan energimu. Bismillah. Ya, cincin anu mereka. Allahu Akbar. Mohon maaf, saya datang ke sini karena ada misi dari eyang saya, Eyang Kadim. Misi apa? Misi untuk mengemban amanah daripada pusaka yang ada di sekitar sini. Apakah kau mengetahuinya di mana letak pusaka tersebut? Meski saya mengetahui pusaka itu, segan bagi saya menyerahkan kepada manusia lemah sepertimu. Kau mengatakan saya lemah. Ya, Seberapa kuat dirimu sampai mengatakan saya lemah? sangat kuat. Cuman segitu saja. Tidak Seranganmu. usah kebanyakan bacot, manusia bodoh. Kau hanya mengantarkan nyawamu ke tempat ini. Astagfirullahaladzim. Sombong sekali raja dari Senggan ini. Bismillah. Ya, Patuan Nurmuda. Katakanlah. Buatlah dia berbicara jujur. Allahu Akbar. Sekarang saya bertanya kepadamu. Kau mengetahui daripada yang kami, yang Syekh Hamzah Al-Kadimi atau Eyang Kadim? Kau Ya, mengetahuinya? saya mengetahuinya. Dan Ya. saya diutus oleh beliau supaya mengemban amanah. Eyangmu saja lemah begitu. Bagaimana mungkin mengutus manusia-manusia bodoh sepertimu? Sungguh di luar nalar. Kau tahu, saya yang telah mencuri pusaka itu dari si Kadim brengsek sialan itu. Astagfirullahaladzim. Kau kata-katamu mengumpat seperti itu. Ya, Dasar makhluk durjana kau ini. Dan di mana letaknya? Jika kau mau baik-baik saja, katakanlah yang sejujurnya. tempat itu, tempat beradanya pusaka itu, kau tidak mungkin mengetahuinya. Walaupun kau membunuhku, mungkin pusaka itu bisa diambil. Akan tetapi, kau tidak mengetahui tempatnya. Jadi, lebih baik jika kau ingin membunuhku, bunuh sajalah aku. Tetapi kau tidak akan mendapatkan pusaka tersebut. Ya di mana letaknya saya tanya. dengan Saya baik. tidak akan menjawabnya. Kau, aduh, keras kepala sekali dirimu. Panggil yang Kadim ke sini jika dia ingin pusakanya kembali. Berarti ada di tangan dirimu. Tidak ada. Mana tangan saya kosong. Saya perlu panggil. Buta kau. Saya perlu panggil yang Saprana ini. Yang Saprana. Main putra. Rewangi nyong, Mbah. Ke makhluk apa, Mbah? Ini tuh si Durkala itu. Kok tidak apal dengan suara saya kau? Saprana apa orang mati-mati? Elah, ilah. Ada bocah wingi sore malah meledak nemen nih gue. Tua harus mampu lemah sama melu. Kamu nggak tahu yang dipegang cucu saya itu apa? Saya tahu. Kau tidak mengetahui kekuatan dari cincin ini? Kau terlalu mengagungkan cincin tersebut sehingga kau menyepelekan semua makhluk. Tidak mengagungkan. Namun ini cukup untuk membunuhmu. Hanya cukup, bukan berarti mampu. Cukup sama dengan mampu, bodoh, goblok. Wong tua goblok ngomong katosan. Ini cukup untuk membunuhmu, berarti ini mampu untuk membunuhmu. Tentu.
belum tentu. Saya sudah mempelajari beberapa hal dari kelemahan cincin tersebut, Saprana tua bangka. Putra, kamu sabar saja menghadapi makhluk ini nih. Makhluk ini memang ngeyel. Dia adalah salah satu pemimpin dari antek-anteknya sih yang kalian telah leburkan itu. Ini sih sebetulnya apa lah. Tuh lihat matanya. Kau berani menangkis dari seranganku. Orang tua sepertimu seharusnya mati saja sana. Tidak Orang tua seperti ini saja masih mampu membunuhmu, apalagi jika masih muda. Goblok, memang kontol kebo kamu. Bau sekali. Mulutmu sangat bau, Saprana. Alah, bocah wingi sore malah ngenyek wong tua ya. Urung atus, Saprana mambu. Kau pengen jajal seranganku apa? Kamu pengen mencoba seranganku? Ya. Hehehe. Bajingan, apa yang kau oleskan ke cincin itu? Sepertinya kau sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kau menyerah saja? Atau saya bunuh di sini tepat di dadamu? Pantang bagiku menyerah kepada orang tua yang hampir mati sepertimu, Saprana. Aduh, ini repot ke makhluk kayak tusuk kayak ya, tusuk. Centik loro kayak cukup ya. Kau yang sudah mancing amarku keluar. Baiklah, akan kubunuh kau, Saprana. Silakan jika mampu. Ya segitu saja seranganmu inilah. Kalau lebih baik mati sajalah. Saya sudah muak dengan wajahmu lah. Ya, dengan kekuatan cincin mereka ini kau akan mati dan pergi ke dalam neraka. Gimana Tio? Yang Assalamualaikum Yang. Ini tomongin ini. Gimana Yang? Tomongin ini, tomongin. Mana yang Arab? Dia ngomong-ngomongan dia utute ke. Nang tase Putra. Ngene ke. Iya. Utute nyonge ke kita. Aduh. Bentar Yang, izin nafas. Ana utute set ke. Iya. Kesel banget ke. Lah, pira ora. Sira Yang. Siji Yang. Bukannya apa yang malah jaluk kari ngeyang priwe sih. Yang ini WLA. Apa entong Yang? Wis. Ini gimana nih Yang? Udah set ngempos dit kenyong. Ini kan nampak kan ada kayak nyong Yang. Ya yang tua ya. Patut ya. Patut kau bocah nom ya. Tapi nyong wis pindo Yang. Dua bane. Gelute. Tapi itu kok Yang. Oh,
cincinnya alhamdulillah ampun. Lah ya iyalah, wong gaweane nyong kok. Sabar desit nyong ngomong Pikiran desit, Yang. saya kok nggak ampuh gimana sih? Langsung mati sih sengkani yang. Ya jelas. Nah, kayak- Iki sidur kalah be mati. Terkala iya mati ya. Tapi Terima matan, kasih. tapi matan suwe yang. Mantan suwe, mantan ngeyel. Anu nek kayak makhluk kayak ngeyel. Ini kan sudah mati Oke, semua, kan? yang. Kalian berdua ini sudah menjalankan misi dari Eyang Kadim. Ya, Itu kan ada 3 tingkatan kata dia kan. betul. Yang pertama si siapa itu? Sengkala. Sengkala, Kedua Sengkani. sengkani, Ketiga Durkala. Turkala. Kalian sudah mampu untuk membinasakan mereka. Terus yang Ya sepertinya Eyang Kadim nanti akan menemui kalian. berarti saya dan Mas Putra menunggu dulu di tempat ini. Ya, nanti saya panggilkan Eyang Kadim. Baik yang. Kayak berhubung wis diwehi rokok ya. Ya, Ya tak celuk nak. iya. Sewen yang. Nanti Eyang Kadim datang ke sini. Baik yang. Kayak misinya sedikit tertunda ya. Iya ya. Ya aku diriku ini melihat kalian ini salut. Salutnya ya. Maksudnya itu kalian itu mau membantu sesama kalian. Alhamdulillah seperti yang yang dipesankan oleh Yang Saprana agar kami selalu senantiasa membantu sama kita yang. Iya harus, itu selalu wajib. Aduh, Ketumben rokoknya ora enak sih. aneh yang. Oh kurung ngedit maning yang, konek sedikit maning tuh nasi enak ya. Kayak nanti Eyang Kadim membawa sesuatu untuk kalian. Membawa sesuatu. Iya, Sesuatu apa itu yang? Pusaka itu. ada Apa nanti. bukan? Nanti buat kejutan kalian. Membuat kejutan. Karena kalian telah menjalankan misi dengan sebaik-baiknya. Oke, siap yang. Berarti kita nunggu Yang Kadim dulu di tempat ini ya yang ya. Betul. Ya kayaknya untuk lanjut tutut dikit ya. Iya. Yang konek butuh apa-apa kabari pekenu sebenarnya yang akeh ngerewangi kowe. Iya. Kesuwun yang. Jane ora sepadan kayak udah upah kursi siji. Masa siji tok rokok kayak Ya gue maning gue. sing enak. Ora enak ke kok. Pahit. Urung duwe ya ngemben nek duwe utang dhisik ya. Bon. Utang kowe. Ya, bon. Rong bungkus sering kowe. Ya apa rokok apa? Kayak wingi kae. LA. Iya iya. Oh, jalukane lho boy tadi iki kepriwe. Enak nemen kayak. Ya ngemben karo dolan ngene omah Yang Saprana ya. Pengen Pengen kok. dolan maring konco. Ya karo anu para penonton kepengen weruh omah Yang Saprana jere. Kamu mau membawa apa datang ke rumah saya? Jere rokok kela loro. Masa rokok doang, orang mau bertamu bawa kopi, bawa makanan, bawa Ya tenang. rokok, Ya, tenang bawa rokok saja. doang. Bang. Ya tenang. Duduknya di teras. Lu Masuk. Ya tenang saja nanti tak bawain yang. Apa penonton pada mau pengen jalan-jalan ke rumah yang? Ya pengen weruh. Pengen lihat? Iya. Ya kapan-kapan Iya. saya ajak. Ya? Iya. Ya. Sudah. Bapak pamit dulu ya. Ya yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita disuruh nunggu Yang Kadim ya. Iya. Yaudah kita tunggu sini. Oke sedulur, nanti kalau Yang Kadim muncul kami on-kan kamera kamu ya sedulur. Subhanallah. Subhanallah. Sepertinya Yang Kadim sudah datang ini sedulur. Sepertinya ini Yang Kadim bener ya. Betul. Assalamualaikum Eyang. Silahkan Eyang. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian berdua? Alhamdulillah yang saya dan juga putra telah melaksanakan dan juga menyelesaikan misi yang telah yang berikan kepada kami berdua yang. Kalian telah membinasakan 3 tingkatan makhluk. Betul yang kami membinasakan 3 makhluk tersebut. Yaitu si Senggala, Sengkani, dan Turkala. Betul ya. Ketika makhluk itu sudah kami binasakan. Ya. Tetapi sebelumnya saya dan juga putra mohon maaf kepada yang karena misi yang berikan sempat tertunda dikarenakan saya dan juga Mas Putra waktu itu melaksanakan misi kemanusiaannya. Iya, Eyang mengerti. Eyang melihat dari kejauhan kalian berdua itu sangatlah gigih dan juga penyabar. Alhamdulillah yang. Sehingga kalian dapat membantu daripada bangsa kalian untuk misi kemanusiaan. Iya yang. Tidak apa-apa misi ini tertunda sedikit lebih lama. Eyang mengerti. Iya yang. Sebagai hadiah untuk kalian berdua karena telah menyelesaikan misi ini dengan baik, terimalah hadiah dari Eyang. Hadiah apa itu yang? Subhanallah. Apa itu yang? Kamu ambillah. Baik yang. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalian berdua saya amanahkan sebuah mustika bernama Nur Kolbu. Nur Kolbu. Apa boleh tahu kegunaan dari mustika Nur Kolbu ini yang? Sebelum itu, izinkan Eyang menyampaikan pesan ini terlebih dahulu. Baiklah yang. Saya akan menyimak dan juga mendengarkan pesan dari Syekh Hamzah Al-Qadimi. Di balik kesunyian malam yang tak bersuara, di sanalah Nur Kolbu bersemayam. Bukan di tangan, bukan di bibir, melainkan di ruang terdalam dari hati yang telah mati terhadap dunia. Allah subhanallah. Mustika ini bukan sekedar batu biasa, melainkan rantai cahaya yang menghubungkan hamba dengan Sang Maha Cahaya. Setiap getarannya adalah desah rindu jiwa yang mencari asalnya. Setiap hitungannya adalah denyut rahasia antara makhluk dan holik. Makhluk dan holik. Nur Kolbu diciptakan bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh sikir yang menetes dari langit kesadaran. Ketika seorang wali tenggelam dalam fana dan namanya lengap bersama nama-nama dunia, barang siapa memegang mustika Nur Kolbu
tanpa kesucian niat, ia takkan melihat apa-apa selain bayangan dirinya sendiri. Namun, bagi hati yang telah bersih dari pamrih dunia, setiap butirnya memantulkan cahaya ketuhanan yang tak terlukiskan. Zikirnya bukan lagi ucapan, tetapi napas yang memuji, denut nadi yang menyebut, dan diam yang bersujud. Di puncak ma'rifat, ketika semua sama, ketika semua suara telah sirna, nur kolbu menyala. Bukan di luar, bukan juga di dalam, melainkan di titik di mana hamba lenyap dan Tuhan yang tinggal. Maka bila engkau diamanahkan mustika nur kolbu, bila engkau mengemban amanah daripada mustika nur kolbu, jangan anggap ia benda suci. Ia hanyalah pengingat bahwa yang paling suci bukanlah mustika di tangan, melainkan hati yang berzikir tanpa henti. Karena disitulah mustika nur kolbu bersemayam, di ruang tanpa kata, di kedalaman yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang telah mengenal Tuhan melalui keheningan dirinya sendiri. Ada yang berkata, mustika nur kolbu kini tak ada lagi di dunia. Ada pula yang berbisik bahwa ia tersembunyi di antara dimensi. Namun, bagi dia yang benar-benar mengerti, mustika itu bukanlah benda, melainkan kesadaran yang lahir di dalam hati. Baik. Ketika seorang hamba telah menghilangkan dirinya, ketika zikir bukan lagi lafaz, tetapi nafas, ketika setiap detak jantung menyebut nama Allah tanpa sadar, maka saat itulah nur kolbu telah hidup di dalam dirinya. Oh, baik. Dan di puncak fana, ketika tiada lagi aku, ia menyaksikan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Cahaya yang tak menyilaukan, tapi menenangkan. Suara yang tak terdengar,
tapi menggetarkan jiwa. Itulah Nur Kolbu, cahaya yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan tiada hamba selain Dia yang menatapnya dari dalam dirinya sendiri. Subhanallah. Setiap butir mustika Nur Kolbu menyimpan gema dari zikir yang tak pernah berhenti. Jika seorang menyentuhnya dengan hati yang kotor, butir itu terasa dingin dan bisu. Namun, bila disentuh dengan hati yang suci, ia akan hangat seolah ada kehidupan di dalamnya. Maka jangan heran bila malam tiba, mustika ini terkadang bergetar dengan sendirinya. Karena ia berzikir, bahkan ketika manusia terlelap. Dalam zikirnya, Nur Kolbu bukan menghitung nama, tapi menyaksikan wujud. Ia tidak berbicara tentang Tuhan, tapi menjadi cermin bagi Tuhan yang menatapnya sendiri. Dan siapapun yang mampu menyelami getarannya akan mulai melihat dunia bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati. Mustika Nur Kolbu. Kalian siap mengemban amanah tersebut? Insya Allah siap, ya. Jadikanlah mustika Nur Kolbu sebagai alat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mustika ini kita harus menjadikannya sebuah alat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Contohnya tasbih seperti itu, yang Iya. baik, yang dengan restu dari Eyang Kadim, semoga saya dan Mas Putra sanggup untuk memikul beban sebagai orang yang diamanahkan untuk memegang mustika Nur Kolbu ini, yang Jika ada daripada sanak saudara kalian berdua yang ingin memegang amanah daripada mustika Nur Kolbu, dipersilahkan kalian boleh memaharkannya. siapa, yang Gunakanlah hasil dari pemaharan mustika Nur Kolbu sebagai bentuk rasa syukur kalian kepada Sang Pencipta. Dan jangan lupa, kalian sisihkan hasil daripada pemaharan mustika tersebut untuk bangsa kalian yang membutuhkan. siapa, beramal begitu, ya, yang Betul sekali. Beramal kepada anak-anak yatim dan kaum-kaum duafa. siapa. Sebab doa daripada anak yatim menembus langit dan juga cakrawala.
Siap ya. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah kalian berdua sudah memahaminya? Insya Allah sudah ya. Jika kalian sudah paham, diriku akan kembali. Terima kasih sudah mau memegang amanah. Jagalah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Baik. Terima kasih yang. Silakan. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Untuk saat ini mungkin sudah cukup yang. Saya tentu khususnya sudah sedikit memahami dari pesan yang Eyang sampaikan. Itu tersirat dari kegunaan atas mustika Nur Kolbu ini yang. Ya, jika seperti itu, izinkan saya kembali terlebih dahulu. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra. Gimana Mas? Ada titipan dari Ada. Iya. Hadiah dari. Eyang Kadim. Amanah lebih tepatnya ya. Ini kita lihat dulu ya teman-teman. Ini Mas. Sebentar, ini nyantel. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Super. Ini namanya mustika Nur Kolbu, Mas. Betul. Ini amanah dari Eyang untuk dibuat tasbih. Iya. Intinya dibuat alat untuk bersikir. Alhamdulillah. Udah kita bawa pulang dulu saja. Alhamdulillah, tak diberikan amanah. Ya. Ini langsung closing apa gimana, Mas? Ya. Oke, baik sedulur. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mengikuti kami tim Marani Misteri dalam menjalankan misi ini. Dan alhamdulillah saya dan juga Mas Putra telah berhasil melaksanakan misi ataupun isyarah dari Eyang Kadim ya Mas ya. Betul sekali. Ini alhamdulillah kita diamanahkan sebuah mustika bernama Nur Kolbu, teman-teman, saudara. Ini amanahnya supaya dibuat untuk berzikir. Ya mungkin untuk dibuat tasbih ataupun ya tasbih ya. Mas. Tasbih paling tepatnya itu Paling tasbih. tepat tasbih. Amanahnya untuk membuat tasbih. Boleh dimahalkan kan, Mas? Boleh. Mungkin bagi sedulur yang nanti membutuhkan, nanti kami infokan lebih lanjut ya Mas ya. Kita infokan lebih lanjut. Kita nanti rangkai dulu ini menjadi sebuah tasbih. Mungkin bagi sedulur semuanya yang berminat nanti kita apa namanya, kita buatkan gitu loh. Maksudnya sistemnya PO lah ya. Ya, kita buatkan terlebih dahulu Kita ya. buatkan terlebih dahulu, nanti kita tanya Eyang lah lebih lanjut ya. Iya. Ya sedulur, mungkin cukup segitu saja eksplor kita atau misi kita pada malam hari ini. Terima kasih support-supportnya. Jangan lupa ditekan hype-hype-nya ya sedulur, Nggih. agar channel Marani Misteri semakin berkembang. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.